Jutaan tahun yang lalu, meteoroid yang terbuat dari vibranium, zat terkuat di seluruh semesta, menghantam benua Afrika sehingga mempengaruhi kehidupan tanaman di sekitarnya. Ketika manusia datang, 5 suku mendiami tempat itu dan menyebutnya Wakanda. Kelima suku tersebut adalah suku pedagang, suku perbatasan, suku sungai, suku penambang, dan suku Jabari. Para suku itu hidup dengan saling memerangi satu sama lain, sampai seorang dukun pejuang menerima penglihatan dari Dewi Panther yang disebut Best, yang menuntunnya ke tanaman berbentuk hati, tanaman yang memberinya kekuatan manusia super, kekuatan, dan insting. Sang pejuang tersebut pun menjadi raja dan Black Panther pertama, pelindung Wakanda. Keempat suku sepakat hidup di bawah kepemimpinan raja, namun suku Jabari memilih untuk mengisolasi diri mereka ke pegunungan. Rakyat Wakanda menggunakan vibranium untuk mengembangkan teknologi lebih maju dari negara manapun. Saat Wakanda makmur, dunia di sekitarnya jatuh dalam kekacauan. Untuk menjaga vibranium, rakyat Wakanda bersumpah untuk menyembunyikan dan menyimpan kebenaran akan kekuatan mereka dari dunia luar. Film diawali dengan memperlihatkan para bocah tengah bermain basket di lapangan. Kemudian, kita dibawa ke dalam ruangan sebuah apartemen dan kita bisa melihat ada 2 orang pria dewasa di sana, yaitu Pangeran Jobu, ayah dari salah satu anak yang sedang bermain di lapangan tadi, dan satu lagi bernama Zuri. Kedua pria itu sedang memperhatikan beberapa senjata api di sana. Mereka berdua sama-sama berasal dari Wakanda, namun Jobu tidaklah mengenal Zuri yang sedang menyamar dengan nama James, dikarenakan Jobu sendiri yang sudah lama keluar dari Wakanda, bahkan sedang melakukan pengkhianatan atas Wakanda. Jadi Zuri disuruh untuk memata-matainya. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba saja mereka didatangi oleh 2 orang wanita botak yang berasal dari Wakanda dengan mengendarai pesawat dari Wakanda pula. Kedua wanita itu pun dipersilahkan masuk oleh mereka. Lalu Jobu memperkenalkan dirinya bahwa ia berasal dari Wakanda. Tak lama kemudian muncullah sang raja Wakanda yang bernama Chaka. Dan saat itu, Juri yang adalah suruhan Wakanda untuk memata-matain Jobu masih berakting bagus, pura-pura tidak mengenal apa-apa pada waktu itu. Setelah itu, Raja Chaka pun menyuruh kedua wanita botak itu untuk meninggalkan ruangan untuk mereka bertiga. Perlu kita ketahui bahwa Raja Chaka dan Jobu adalah kakak beradik. Setelah mereka bercakap-cakap panjang kali lebar, Chaka pun memberitahu bahwa seorang yang bernama Ulies Klawe telah membuat kekacauan dengan mencuri 1/4 ton vibranium dari Wakanda dan meledakkan bom di perbatasan untuk melarikan diri. Semua itu terjadi karena bantuan daripada salah seorang rakyat Wakanda sendiri. Dan Chaka pun terus terang bahwa yang melakukan pengkhianatan itu adalah Jobu, adiknya sendiri. Di saat yang bersamaan, Juri pun kini memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Lalu Jobu sangat kecewa dan hendak membunuh Juri. Namun Raja Chaka dengan cepat mengambil tindakan dan membunuh Jobu, adiknya sendiri. Raja Chaka menyuruh Juri untuk merahasiakan apa yang barusan terjadi. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Sekarang kita beralih ke masa puluhan tahun kemudian. Berita duka muncul dari Wakanda, yaitu meninggalnya Raja Chaka yang sudah tua itu. Meninggal bukan karena penyakit, tapi akibat dari pengeboman yang dilakukan oleh teroris di salah satu gedung di mana Raja Chaka juga berada di situ. Saat itu Pangeran Chala, putra Raja Chaka, sudah dewasa. Suatu ketika, ia mencari Nakia yang selama ini menjadi intel di luar sana untuk dibawa pulang ke Wakanda karena besoknya Chala akan dinobatkan sebagai raja pengganti ayahnya. Ketika Chala bersama rekannya Jenderal Okoye sedang melintas di kawasan hutan Sambisa, Nigeria, mereka menemukan Nakia sedang bersama para sandera yang sedang dibawa oleh segerombolan penjahat. Chala pun turun dan menghentikan para penjahat itu dengan melemparkan benda-benda bulat kecil yang mereka sebut biji kimoyo dan mengenai mobil para penjahat tersebut.
Defense position. Pertikaian pun terjadi dan Chala sebagai sang Black Panther dengan sekejap menghabisi para penjahat itu dan tentunya juga dibantu oleh Nakia dan rekannya Jenderal Okoye. Setelah semuanya beres, mereka bertiga pun kembali ke Wakanda dan menyuruh para sandera tersebut pulang ke rumahnya masing-masing. Setiba di istana, mereka disambut oleh ibunda dan adiknya Chala yang bernama Suri beserta beberapa prajurit mereka. Suri adiknya Chala memiliki kemampuan untuk mengendalikan energi yang ada pada laboratorium Wakanda. I developed a way to temporarily deactivate it. Di scene berikutnya kita dipertemukan dengan Jadaka yang sudah dewasa. Dia ini adalah sepupu Chala, putra dari Jobu yang dibunuh oleh Raja Caka sebelumnya. Jadaka bersama Klawe dan tim sedang melakukan perampokan di salah satu museum penyimpanan pusaka. Mereka merampok benda yang mengandung vibranium, artefak temuan yang berasal dari Wakanda. Di sana mereka melakukan kekerasan yang sangat keji, bahkan sampai menewaskan semua orang yang ada di sekitar itu. Singkat cerita, tiba saatnya Chala ditasbihkan menjadi raja pengganti ayahnya. Di sana kita dipertemukan dengan Zuri yang dulu adalah selalu menjadi kaki tangan Raja Caka, kini sudah tua. Pada tradisi itu, sebelum ditasbihkan sebagai seorang raja, ada ritual yang harus dilakukan, yaitu calon seorang raja akan ditantang oleh salah satu dari masing-masing suku yang ada di situ. Mereka menyebutnya tarung ritual. Jadi siapa yang menyerah atau mati akan dinyatakan kalah. Saat itu, suku pedagang, suku perbatasan, suku sungai, dan suku penambang memilih untuk tidak menantang. Kecuali suku Jabari, mereka tidak terima jika Chala akan memimpin. Karena menurut Jabari, Chala bahkan tidak bisa menyelamatkan ayahnya pada saat tragedi teroris terjadi. Jabari pun memilih untuk menantang. Dan kepala sukunya yang bernama Mbaku bertarung dengan Chala yang telah memenuhi aturan tarung ritual, yaitu sebelum bertarung, kekuatan Black Panther-nya Chala dihilangkan terlebih dahulu. Pertarungan pun terjadi dengan begitu sengit. Alhasil, Mbaku kepala suku dari Jabari tersebut dinyatakan kalah setelah memilih menyerah karena hampir tewas di tangan Chala. Dengan demikian, kini Chala resmi dijadikan sebagai raja. Untuk mengukuhkan seorang raja, Chala harus meminum air tumbuhan yang mengandung kekuatan vibranium yang mereka sebut tanaman berbentuk hati itu. Untuk mengembalikan kekuatan Black Panther-nya, kemudian dikubur hidup-hidup selama beberapa menit untuk bertemu dengan para leluhurnya yang telah meninggal dunia. Chala pun kini bertemu dengan ayahnya Caka dan meminta maaf karena saat tragedi teroris terjadi, ia tidak bisa menyelamatkan ayahnya dari maut. Namun Caka malah mengingatkan putranya bahwa sekarang sudah menjadi raja. Caka juga menasihati putranya Chala supaya berlaku sebagaimana layaknya seorang raja yang jadi penggantinya. Setelah beberapa saat kemudian, Chala pun bangun kembali dengan penuh rasa bahagia karena bisa bertemu ayahnya di sana. Singkat cerita, Chala yang kini sudah menduduki singgasana raja mendapati informasi bahwa Ulies Klawe yang juga pernah menjadi buronan Wakanda pada masa-masa sebelumnya kini berulah kembali dengan tindakan anarkisnya yang mencuri artefak Wakanda di salah satu museum Inggris dan akan segera menjual vibranium ke orang Amerika yang akan dilakukan di Korea Selatan pada esok malam. Mendengar hal itu, Raja Chala bersama Jenderal Okoye dan Nakia langsung bergegas ke Korea Selatan untuk menggagalkan misi Klawe. Sementara Wakabi diperintahkan untuk menjaga perbatasan. Perlu diketahui bahwa Wakabi ini mampu mengendalikan dan memerintahkan seluruh hewan raksasa yang ada di Wakanda. Singkat cerita, Chala, Okoye, dan Nakia pun tiba di Korea Selatan. Mereka harus berpencar untuk menghindari identitas mereka ketahuan.
Di sana mereka bertemu dengan orang Amerika calon pembeli vibranium tersebut bernama Everett Ross. Raja Chala pun menemui orang itu dan mengobrol. Tak lama kemudian, Chloe pun tiba dengan membawa artefak yang akan dijualnya itu ke Ross. Namun tak sempat terjadi transaksi, keributan pun terjadi karena Okoye ketahuan oleh anggota Chloe. Keributan pun semakin panas dan membuat ruangan judi itu hancur berantakan. Pada perkelahian itu, Ross memilih berpihak kepada rombongan Raja Chala dan ternyata tidak semudah itu untuk menangkap seorang Chloe karena ia juga memiliki kekuatan vibranium yang sudah dimodifikasi di tangan kirinya yang sudah diamputasi terlebih dahulu. Chloe pun kabur bersama rombongannya menggunakan mobil biasa dan rombongan Raja Chala juga mengejar dengan menggunakan mobil vibranium yang tidak tembus oleh peluru biasa, kecuali energi vibranium itu sendiri. Begitu juga dengan Everett Ross ikut melakukan pengejaran terhadap Chloe. Setelah kejar-kejaran, akhirnya Raja Chala pun berhasil mendapati Chloe dan nyaris saja menghabisinya. Namun Raja dilarang oleh Okoye dan Nakia karena ada banyak orang yang menyaksikannya pada saat itu. Lalu rombongan Raja Chala bersama agen Ross pun menangkap Chloe. Namun, belum sempat dibawa ke Wakanda, tiba-tiba saja rombongan Jadaka datang untuk membebaskan Chloe. Pada aksi peneroran itu, Ross tertembak di bagian tulang belakangnya. Lalu rombongan Raja Chala pun membawanya ke Wakanda untuk dipulihkan. Sesampainya di Wakanda, Wakabi dengan gembiranya datang menemui mereka, hendak menanyakan akan hasil penangkapan Chloe. Namun tidak seperti yang ia harapkan, Wakabi malah kecewa karena Raja Chala dan rombongan gagal. Di scene berikutnya, Raja Chala mendatangi juri untuk menanyakan seseorang yang adalah Jadaka yang juga mengenakan kalung sama persis dengan warisan leluhur mereka. Saat itu juri juga menceritakan kisah yang terjadi di masa lalu bahwa Raja Caka almarhum ayahnya Raja Chala yang telah membunuh adik kandungnya sendiri karena telah melakukan pengkhianatan untuk Wakanda. Juri mengaku bahwa ia ada di situ dan menjadi saksi mata pada waktu itu. Bahkan salah satu alasan Raja Caka membunuh adiknya Jobu adalah semata-mata untuk menyelamatkan nyawa juri sendiri di tangan Jobu. Nah, orang yang mengenakan kalung itu adalah orang Wakanda juga anaknya Jobu. Dan itu berarti sepupu kandung Raja Chala sendiri. Mengetahui hal itu, Raja Chala pun merasa sedih. Di sisi lain, terlihat bahwa pembebasan Chloe oleh Jadaka semata-mata bukanlah karena keikhlasan. Jadaka yang sudah mahir dalam melakukan pembunuhan, kini menghabisi Chloe saat hendak naik pesawat berangkat pulang ke Amerika hanya karena masalah sepele, yaitu karena Chloe menolak permintaan Jadaka untuk diturunkan di Wakanda. Setelah kejadian itu, Jadaka pun kini berangkat sendiri ke Wakanda dengan membawa oleh-oleh, yaitu mayat Chloe yang sudah lama dinantikan oleh Wakanda. Saat pertama sekali, Jadaka disambut oleh Wakabi yang juga adalah salah satu orang yang paling menantikan akan penangkapan Chloe, baik itu dalam kondisi hidup ataupun mati. Wakabi pun heran dan menanyakan siapa Jadaka sebenarnya. Untuk memastikan semua informasi, Wakabi pun langsung membawa Jadaka ke istana di hadapan Raja Chala dan para petinggi di kerajaan Wakanda tersebut. Sesampainya di sana, ia pun memperkenalkan dirinya bahwa ia salah satu dari Wakanda. Semua orang heran kecuali Raja Chala yang sudah mengetahui bahwa Jadaka adalah anak kandung dari Jobu, adik kandung dari almarhum Raja Caka. Dengan hak darah Wakanda yang dimilikinya, Jadaka pun menantang sepupunya Raja Chala untuk merebut tahta kerajaan Wakanda dan gelar Black Panther. Singkat cerita, pertarungan pun terjadi. Namun sebelum dimulai, kekuatan Black Panther yang ada dalam tubuh Raja Chala pun direnggut terlebih dahulu, sehingga kedua petarung memiliki kekuatan yang sama sebagaimana warga Wakanda pada umumnya.
Sekali lagi, bahwa Jadaka selama ini tumbuh sebagai seorang yang menaruh dendam. Ia sering melakukan pembunuhan di luar sana. Ia datang ke Wakanda dengan tujuan ingin membalaskan dendam ayahnya. Walaupun sebenarnya ayahnya sendiri yang memang salah karena telah mengkhianati Wakanda, bahkan ingin membunuh Zuri pada waktu itu. Pertarungan yang begitu panas itu pun terus berlangsung. Saat Raja Cala terjatuh dan Jadaka menghunuskan pedang untuk membunuhnya, datanglah Juri untuk menghalaunya. Tujuan Juri supaya Raja Cala tidak dibunuh pada waktu itu. Di saat yang bersamaan, Juri mengaku bahwa ialah sebenarnya yang menyebabkan kematian Jobu, ayahnya Jadaka. Jadi ia meminta agar ialah yang harus dibunuh oleh Jadaka untuk membalaskan dendam ayahnya. Meskipun Raja Cala sendiri dan orang-orang yang ada di situ telah menegur Juri, namun ia tak menghiraukannya sama sekali demi menyelamatkan sang raja. Tanpa berpikir panjang, Jadaka pun langsung menancapkan tombaknya di bagian perut Juri. Dan saat itu juga, Juri terjatuh dan tewas dan membuat semua orang yang menyaksikannya sedih, termasuk Raja Cala sendiri. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada, Raja Cala ingin menghajar Jadaka. Raja Cala yang sudah tak berdaya itu pun kini dihajar balik oleh Jadaka dan membuangnya langsung ke jurang. Sehingga pada akhirnya Jadaka lah yang memenangkan pertarungan dan kini menggantikan posisi Cala sebagai raja. Sementara warga Wakanda merasa kehilangan dua orang terbaik sekaligus, yaitu Raja Cala dan Zuri. Melihat hasil pertarungan yang begitu sadis dan menyedihkan itu, Nakia pun langsung membawa Bunda Ratu dan Shuri, yaitu ibu dan adiknya Raja Cala, juga membawa Rose yang baru saja disembuhkan dari komanya untuk meninggalkan tempat itu. Mereka berempat tinggal di hutan untuk sementara. Kini tiba saatnya Jadaka diritualkan untuk menjadi raja. Seperti biasanya pada tradisi Wakanda, pertama sekali diberi minum tanaman berbentuk hati untuk memberikan kekuatan Black Panther, kemudian dikubur hidup-hidup untuk beberapa saat. Selama dikubur, Jadaka pun bertemu ayahnya dengan penuh rasa sedih, semata-mata karena kesalahan pada masa lalu. Setelah itu, Jadaka pun bangun dan menyuruh dengan paksa para penjaga untuk membakar tanaman berbentuk hati yang mampu memberikan kekuatan super itu. Mungkin tujuannya adalah supaya tidak ada lagi orang lain yang memiliki kekuatan sama seperti yang ia miliki. Untung saja sebelum semuanya dibakar, dengan bermodalkan kulit dan pakaian yang lumayan gelap, Nakia pun sempat mengambil dan membawa kabur satu biji tanaman tersebut. Sekarang kita beralih ke scene di mana Jadaka telah menduduki kursi kerajaan Wakanda. Dengan kekuasaan yang ia miliki, ia merubah semua prinsip pemerintahan Wakanda. Ia lebih cenderung untuk memperkenalkan kekuatan negaranya ke dunia luar, di mana sebelumnya hal itu tidak perlu dilakukan, karena Wakanda hanya ingin kedamaian untuk rakyat. Jenderal Okoye tidak setuju akan misinya itu, namun pacarnya Wakabi memilih untuk sepakat dengan Jadaka. Di sisi lain, Bunda Ratu Nakia, Shuri, dan Everett Ross pergi ke wilayah Jabari menemui Mbaku pemimpin di sana untuk mengantarkan tanaman berbentuk hati tersebut. Tujuannya supaya Mbaku meminumnya dan berharap bisa menyelamatkan Wakanda. Bunda Ratu sempat menolaknya dan meminta Nakia untuk meminumnya sendiri. Karena Bunda Ratu takut malah mereka salah orang untuk dikasih kekuatan super. Walau sempat terjadi perdebatan antara Bunda Ratu dengan Nakia, namun pada akhirnya mereka sepakat untuk pergi menyerahkan ke Mbaku sang pemimpin Jabari. Ketika mereka sampai, Bunda Ratu memberitahu bahwa putranya Cala telah tewas di tarung ritual dan tujuan mereka supaya Mbaku sudi untuk menyelamatkan kembali Wakanda. Sementara Mbaku terlihat tidak peduli akan hal itu. Saat mereka hendak menyerahkan tanaman itu, Mbaku malah tidak mau menerimanya dan mengajak mereka ke suatu tempat, yaitu tempat di mana Cala berbaring dengan kondisi koma. Bunda Ratu dan rombongan pun sempat heran. Ternyata orang Jabari, yaitu anggotanya Mbaku, telah menemukannya di pinggiran sungai dan membawanya pulang. Tanpa berpikir lama lagi, Bunda Ratu meminta tanaman berbentuk hati itu dari Nakia dan meminumkannya kepada Cala, lalu menguburnya. Setelah dikubur, Cala bertemu ayahnya dan yang terjadi adalah
Sang ayah malah senang karena saat itu anaknya sudah pulang dan bergabung dengannya. Tapi Cala malah marah karena kesalahan di masa lalu ayahnya yang membiarkan Jadaka tinggal di luar sana pada waktu kecil. Karena sekarang Wakanda seolah-olah telah menciptakan monster untuk menghancurkan Wakanda sendiri. Lalu Cala pun memilih kembali untuk menyelamatkan Wakanda. Kini Cala pun bangun dan Bunda Ratu menceritakan semua yang terjadi yang telah dilakukan oleh Jadaka untuk merubah Wakanda. Cala semakin tidak terima dan ingin segera ke sana untuk merebutnya kembali. Setelah sadar bahwa terlalu asik ngobrol kepada Bunda Ratu dan rombongan, akhirnya Cala pun berpaling ke Mbaku untuk berterima kasih dan meminta bantuan pasukannya untuk merebut Wakanda kembali. Seperti biasanya, Mbaku awalnya selalu menolak, padahal ia juga adalah seorang pemimpin yang baik. Saat Wakanda dengan perintah Jadaka hendak memulai misinya untuk menguji kekuatan Wakanda dengan menyerang beberapa negara luar, tiba-tiba saja satu pesawat yang sedang diterbangkan meledak di kawasan Wakanda sendiri. Semuanya pun kaget dan berlari memastikan apa yang terjadi. Setelah mendekati api yang masih menyala pada ledakan pesawat barusan, muncullah sosok Cala yang kini telah kembali menjadi Black Panther. Semua yang ada di situ dan melihatnya pun heran bahwa Raja Cala masih hidup. Jadaka langsung memerintahkan untuk menerbangkan pesawat-pesawat tempurnya dan menyuruh Wakabi untuk membunuh Cala. Tapi Jenderal Okoye melarang karena tidak setuju untuk menyerang rajanya sendiri. Entah apa yang merasuki pikiran Wakabi, sehingga ia patuh terhadap Jadaka, lalu memerintahkan pasukannya untuk tetap menyerang Raja Cala. Bahkan saat ia dan pasukannya tak sanggup menanganinya, ia pun memanggil bantuan badak raksasa hewan andalan Wakanda sendiri. Walau Cala pun memintanya untuk berhenti, namun Wakabi tetap memeranginya. Sementara Jenderal Okoye memerintahkan anggotanya untuk membantu Raja Cala dan mencoba menghajar Jadaka. Di sisi lain, Nakia, Shuri, dan Everett Ross telah menyusup masuk ke ruangan lab vibranium Wakanda. Shuri yang memang sudah ahli dalam mengendalikan energi yang ada di dalam laboratorium itu pun menyuruh Ross untuk menjadi pilot salah satu pesawat untuk menghalau atau menyerang pesawat-pesawat lain yang sudah diterbangkan terlebih dahulu. Ross yang biasanya hanya menggunakan pesawat biasa malah bingung. Namun lagi-lagi, Shuri karena sudah ahlinya, ia meyakinkan Ross dan memakaikan gelang biji Kimoyo di tangannya Ross. Mereka bertiga pun memulai misi. Ross dengan ajaibnya akhirnya bisa terbang dengan mengikuti instruksi dari Shuri, sementara Shuri dan Nakia keluar membantu Jenderal Okoye untuk melawan Jadaka. Pertempuran itu sudah tak bisa terbendung lagi. Saat Cala melihat adiknya Shuri hampir dimusnahkan oleh Jadaka, ia pun langsung murka dari amukan Wakabi dan anggotanya dan menyerang Jadaka hingga mereka berdua jatuh ke gorong-gorong vibranium. Cala meminta Shuri untuk menyalakan kereta di jalur bawah yang tentunya itu sangat berbahaya karena bisa membahayakan mereka berdua di bawah karena penstabilan yang diaktifkan akan menghilangkan kostum dan pelindung Black Panther. Black Panther Cala dan Black Panther Jadaka melanjutkan pertarungannya. Begitupun dengan pertarungan Jenderal Okoye bersama Nakia dan Shuri melawan pasukan Wakabi dan juga Ross yang sedang bertarung dengan pesawat-pesawat lain. Saat Jenderal Okoye dan anggotanya yang masih tersisa sedang dikepung oleh anggota Wakabi, tiba-tiba saja rombongan Mbaku dari Jabari datang untuk membantu. Meskipun sebelumnya Mbaku sendiri telah menolak permintaan Cala. Dengan datangnya bantuan dari Jabari, akhirnya Wakabi dan pasukannya pun kewalahan dan meminta bantuan badak raksasanya. Begitu badak raksasa hendak menyerang Mbaku, Okoye pun langsung menghalaunya dan ternyata badak raksasa itu juga patuh terhadap Okoye. Wakabi pun turun dari tunggakannya dan bertanya kepada pacarnya Jenderal Okoye, apakah ia tega? Namun dengan bijaknya Jenderal Okoye menjawab, demi Wakanda, ia bahkan siap membunuh Wakabi. Kemudian Wakabi pun sadar dan menyerah. Begitu juga dengan pasukannya. Baik, kita sekarang kembali melihat Cala dan Jadaka di dalam terowongan. Ternyata mereka masih terus bertarung. Dan pada akhirnya, Cala pun berhasil menancapkan ujung tombak tepat di belahan dada Jadaka. Yang mana, bila ujung tombak itu dicabut, Jadaka bisa langsung tewas. Saat itu Jadaka sudah tak berdaya dan menyampaikan hal yang pernah dijanjikan ayahnya kepadanya, yaitu
melihat matahari terbenam yang begitu indah yang pernah ada di Wakanda. Lalu Chala pun mengabulkan dan mengantarkannya ke tempat itu. Benar saja, Jadaka sungguh menikmatinya. Kemudian Chala menawarkan untuk menyembuhkan Jadaka. Namun Jadaka memilih untuk mati dan mencabut tombak yang sudah tertancap di dadanya tersebut. Meskipun pernah bunuh-bunuhan, tapi Chala tetap merasakan kesedihan akan kehilangan sepupunya Jadaka. Kini Chala pun kembali menjadi Raja Wakanda dan suasana kembali tentram. Suatu ketika, Chala mengajak adiknya Shuri ke California, yaitu tempat di mana ayahnya dulu membunuh pamannya Jobu, ayahnya Jadaka. Chala berjanji akan membeli gedung itu dan gedung-gedung di sekitarnya untuk dijadikan tempat pusat bantuan internasional Wakanda yang pertama, yang mana Nakia akan menjadi pengawas bantuan sosialnya, sementara Shuri akan menjadi kepala pertukaran sains dan informasi. Setelah mengobrol dengan adiknya Shuri, Chala pun mendatangkan pesawatnya dan membuat anak-anak yang sedang bermain di situ kaget dan heran. Lalu film pun selesai.